Indonesia dan Amerika Serikat akhirnya menemukan kesepakatan negosiasi tarif dagang secara bersama-sama, di mana pihak Amerika Serikat sepakat dengan pemerintah Indonesia yang akan merampung perjanjian kesepakatan perdagangan melalui win-win solution tarif resiprokal. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat dengan hasil negosiasi tarif perdagangan. Kedua pemimpin ini akan segera menandatangani kesepakatan negosiasi perdagangan sebelum akhir Januari 2026. Indonesia dan Amerika Serikat akhirnya menemukan kesepakatan negosiasi tarif dagang secara bersama-sama, di mana pihak Amerika Serikat sepakat dengan pemerintah Indonesia yang akan merampung perjanjian kesepakatan perdagangan melalui win-win solution tarif resiprokal yang akan diumumkan akhir Januari 2026 mendatang. Pengumuman kesepakatan hasil negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat ini usai Menteri Koordinator Erlangga Hartanto bertemu dengan perwakilan dagang Amerika Serikat atau USTR Jamieson Greer di Washington pada 17 hingga 22 Desember 2025 kemarin. Kesepakatan tarif dagang tersebut masih sesuai dengan kerangka sebelumnya yang dilakukan dalam Leaders Declaration pada 22 Juli silam yang mengurangi tarif dari semua 32% menjadi 19%. Kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat tersebut diklaim memberikan keseimbangan bagi akses pasar produk-produk Indonesia dan Amerika, juga membuka peluang akses pasar sebesar-besarnya bagi Indonesia ke Amerika. Sejak hasil joint statement akhir Juli lalu, Presiden Prabowo memastikan kesepakatan tarif akan rampung pada akhir 2026 mendatang. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, babak akhir negosiasi tarif resiprokal Indonesia-Amerika Serikat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Abdul, apa kabar? Ya, halo, salam sehat Mas Pras. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu, akhirnya kita sampai di babak akhir ya, proses negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kalau kita review terkait dengan industri mebel dan kerajinan yang memang menjadikan Amerika sebagai pangsa pasar produk dari teman-teman HIMKI, bagaimana Anda melihat proses negosiasi ini? Silakan Pak. Ya, menarik ya. Tak pernah berhenti sepanjang 2025 wacana tentang ekspor dan tarif ini. Mas Pras, kalau kita baca data di lapangan, ini adalah satu perkembangan baru berarti kan, tatkala finalisasi mau dilaksanakan di Amerika Serikat dengan pertemuan langsung. Nah, persoalan yang mau kita garis bawahi, apakah tarif ini masih bertengger di angka 16 atau turun? Poinnya kan ke sana Mas Pras. Karena apa? Kita membaca dari teman-teman kita semua di kawasan ASEAN khususnya, ini mereka sedang berlomba menuju tarif nol. Misalnya Malaysia sudah bisa dikatakan mereka berhasil melakukan negosiasi untuk sejumlah komoditas ya. Ada tarif preferensial sampai nol. Nah, rumornya Indonesia juga akan mendapatkan tarif preferensial, cuman kita nggak tahu berapa untuk sejumlah komoditas. Tapi saya garis bawahi, furniture nggak masuk di situ. Kalau saya lihat, nah, sehingga apa? Jangan sampai wacana ini mengemuka seolah baik, tapi industri padat karya yang menyerap tenaga paling besar, paling signifikan, tidak mendapatkan perhatian yang spesifik. Poinnya kan ke sana Mas Pras. Jadi kita harapkan mungkin melalui IDX Channel ini pemerintah harus membaca ulang ketika tarif preferensial, justru yang harus diutamakan adalah sektor industri yang terdampak paling besar berhubung kepada ketersediaan lapangan kerja, yaitu ya industri kami, mebel dan kerajinan. Di sini kita bicara 2,1 juta ekosistem yang terbangun di industri mebel dan kerajinan. Nah, itu yang kita harapkan pemerintah dalam hal ini Pak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap industri kami. Demikian Mas Pras. Baik, itu dia kondisi terkait dengan industri mebel dan bagaimana tanggapan terkait dengan proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Dan sudah bergabung Bapak Ahmad Nur Hidayat, ekonom UPN Veteran Jakarta. Halo, Pak Ahmad, apa kabar?
Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga Salam atas sehat ya. waktu yang disempatkan ini. Alhamdulillah ya. Salam Ya, sehat, tadi Pak. sudah ada review ini, Pak Ahmad ya, terkait dengan proses negosiasi. Ini sudah akan menyentuh garis finish dalam artian babak akhir ya dari negosiasi di bulan April mendatang. Tapi kalau kita cermati bagaimana perkembangan kebijakan-kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat begitu yang memang akhirnya mengubah pola perdagangan dunia begitu termasuk Indonesia. Dari kacamata Pak Ahmad sendiri bagaimana Pak untuk saat ini? Ya, terima kasih. Saya kira Indonesia ini adalah negara yang menginginkan jalur negosiasi atau harmonisasi lah ya. Oke. Kita tidak melakukan pendekatan dengan retaliasi gitu ya, melawan ya, tapi kita ikut alurnya Trump. Dan saya kira sejak kita ya, kalau kita flashback ke belakang, Pras, sejak 2 April 2025 dengan tarif 32%, itu kan semakin ke sini semakin turun ya, 16% terakhir, dan ini akan menuju ke titik akhirnya berapa tadi yang Pak Kria sudah sampaikan, apakah ini bisa menjadi 0% ya, dan ini adalah kabar gembira kita di awal tahun 2026 nanti. Oke. Karena kita mendengar di Januari 2026 setidaknya di akhir nanti ada penandatanganan antara dua presiden Prabowo dan Presiden Trump. Kita melihat dari niat dulu ya, niat Indonesia dari awal adalah tidak melakukan langkah retaliasi, melainkan langkahnya adalah negosiasi. Itu menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan pasar Amerika. Begitu juga Indonesia memandang Amerika butuh pasar Indonesia. Oke. Jadi ada dua kesepakatan yang dua pemahaman yang sangat positif, saya kira, bahwa kedua belah pihak membutuhkan pasar masing-masing satu sama lain. Dan saya kira ini adalah satu niat baik yang harusnya menjadi endingnya juga baik begitu ya. Saya katakan ending baik itu adalah ya 0-0. Kalau seandainya Adil gitu. Indonesia butuh Amerika dan Amerika butuh Indonesia, ya alangkah baiknya adalah 0-0, 0%. Tapi niat baik itu nanti kita ujung akhirnya, tentunya ini akan membuat satu suasana dakdikduk begitu ya, buat tim negosiasi, buat Pak Erlangga CS begitu, dan juga buat bangsa Indonesia, karena kita berharap kalau ini bisa equal 0-0, maksud saya equal itu kita tidak punya hambatan strategis ya. Barang-barang kita, ekspor kita itu bisa berkompetisi dengan sangat baik di pasar Amerika. Tapi Anda bisa bayangkan ketika negara-negara lain bisa 0% dan kita masih di angka 16%, ya tentunya kita sudah kehilangan daya saing. Ya, penjualan kita di market Amerika kita harus diskon 16% kalau kita mau 0%, dan tentunya ini akan memukul kemampuan industri kita dalam mengenerate profit. Kalau ini generate profitnya turun, apalagi nggak bisa melakukan penjualan, tentunya ini akan mengakibatkan problem perusahaan lebih lanjut. Mulai dari problem pembiayaan, mereka nggak bisa bayar pembiayaan lagi, sampai nanti ujungnya adalah problem dia harus melay off karyawannya, harus mem-PHK karyawannya. Dan ini nggak kita hendaki ya, Pras, karena kalau kita sudah mem-PHK karyawan ya berarti akan terjadi PHK massal, dan ini sesuatu yang tidak mengenakan buat Indonesia. Baik Pak Ahmad, ini menarik kalau kita lihat potensi dari 32% kemudian ke 19% begitu ya untuk tarif resiprokal kita. Nah, potensi dari HIMKI berharap begitu dari proses negosiasi, kalau memang sempat disampaikan oleh Pak Abdul Sabur tadi, beberapa negara seperti Malaysia ada beberapa komoditas yang bisa 0%. Nah, HIMKI sendiri melihat potensi Indonesia untuk bisa turun lagi di bawah posisi terakhir begitu, ada tidak nih Pak Abdul? Silakan. Ya, ruang itu betul kemungkinan ada, Mas. Makanya kenapa momennya menjadi menarik tatkala misalnya diplomasi Indonesia ini diuji benar, apalagi sekarang head to head ya, sama presiden. Saya sangat percaya kepada Pak Prabowo, beliau punya kapasitas untuk itu. Sehingga narasinya harus kita dorong sama-sama melalui IDX channel ini ke angka 0 lawan 0. Ya, kita mengerti memang Amerika defisit, tapi yang namanya tarif resiprokal atau bilateral seperti ini, yang adil ya 0-0 dong. Bahwa mereka masih defisit berarti ada sesuatu yang mungkin selama ini kurang diperhatikan. Komoditas tertentu yang nantinya bisa dikembangkan dan Indonesia perlukan dari mereka gitu kan, itu tinggal di list aja. Tetapi yang sudah pasti Indonesia ke sana kan udah surplus, ini harus dipertahankan.
Makanya agak kurang bijak ketika sejumlah menteri mengatakan Pak Sopur dan teman-teman Himki, boleh dong sekarang waktunya yang pas untuk melaksanakan yang namanya diversifikasi market. Itu nggak gampang Mas Bas. Saya mengerti bahkan sebelum krisis, bahkan sebelum ada perang tarif kita sudah memasuki pasar-pasar lain. Ya kan masuk ke Eropa kan juga dalam kondisi genting juga di sana. Mereka masih ada suasana perang, tekanan global masih sangat kuat. Jadi pasar Amerika tetap menjadi prioritas yang harus kita jaga. Sehingga apa? Ya, list yang tadi disampaikan mengenai preferensial untuk beberapa komoditas, hati-hati jangan sampai komoditas yang kami miliki, furniture yang bisa menyedot lapangan kerja paling banyak kurang terperhatikan. Itu yang utama. Baik Pak Abdul, itu dia langkah antisipasi yang perlu disiapkan untuk menunggu pengumumannya di bulan Januari apa saja, mungkin dari teman-teman Hengki maupun dari ekonom. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Ahmad dan juga Pak Abdul Sobur dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Iya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kami sampaikan data surplus neraca dagang Indonesia dengan Amerika Serikat. Kita akan cermati bersama fluktuasinya atau pergerakannya seperti apa dari Januari, Februari, Maret. Begitu kita lihat fluktuasi Maret agak tinggi, kemudian sempat turun di April, naik lagi di bulan Mei, Juni juga sempat turun, kemudian tertinggi di bulan Juli 1,93 miliar dolar Amerika Serikat untuk surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah, tapi kita lihat Juli, Agustus, September ini trennya justru turun ya, dari 1,93 miliar menjadi 1,72 miliar, kemudian September 1,28 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya kita lihat komoditas utama ekspor non migas ke Amerika Serikat itu apa saja. Ya, ada mesin dan perlengkapan elektrik ini 4,92 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian ada pakaian dan aksesorisnya 2,31 miliar, alas kaki 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang tadi sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, kemudian juga Bapak Abdul Sobur. Ya, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, kalau memang sama-sama simbiosis mutualisme lah kalau kita cermati, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Ahmad, hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Lantas potensi hasil dari negosiasi kita untuk tarif resiprokal nanti apakah akan ada potensi turun seperti yang diharapkan dari teman-teman Himki? Kan tadi kalau bisa ada lagi penurunan begitu, karena di negara seperti Malaysia tadi Pak Abdul Sobur mengatakan bisa 0% begitu untuk beberapa komoditas. Untuk Indonesia sendiri kansnya akan seperti apa nih Pak Ahmad? Ya, saya kira Pak Abdul Subur tadi sudah menyampaikan harapannya kan bisa seperti Malaysia ya, setidaknya untuk sektor tertentu 0%. Tapi kalau kita melihat pola komunikasi Trump ya, apalagi ini Trump sedang memulai eskalasi perang baru di Amerika Latin dengan Venezuela ya. Kelihatannya pemikiran Trump ini sudah mulai bergeser ya. Tadinya adalah tarif war, kelihatannya sekarang mulai menuju kepada war melawan yang sifatnya adalah narkoba dan rezim yang mendukung narkoba lah begitu. Dan saya kira ini bisa jadi satu sinyal bahwa Trump tidak lagi ya berpikir menggunakan tarif untuk melakukan negosiasi apa istilahnya balance dari pembayaran neraca pembayarannya dia begitu. Karena sebetulnya kalau kita lihat natural perang dagang ini kan sebetulnya bukan ke negara berkembang, sebenarnya kan ke negara China. Dan kalau kita lihat Trump dengan China sendiri pun sudah kelihatannya sudah ada kata sepakat ya dengan pertemuan kedua presiden beberapa bulan yang lalu. Jadi sebenarnya kita punya harapan besar nih Pras, bahwa tarif ini akan melunak. Apalagi tadi data Pras sudah sampaikan bahwa ternyata defisit Indonesia, Amerika ke Indonesia itu mulai berkurang, terbukti dari tadi surplus kita berkurang. Nah ini kemudian bisa menjadi satu tambahan daya tawar Indonesia supaya ya Trump melupakanlah yang namanya tarif tadi ya 19% tadi di angka terakhir. Ya mudah-mudahan udahlah karena ini ekonomi normal. Dan kalau kita lihat ya Amerika sendiri data terakhir yang Trump mengatakan kepada masyarakat Amerika bahwa harga-harga sudah terkendali. Artinya kalau seandainya Trump menginginkan harga terus turun, ya harusnya Trump bisa mengurangi tarif, apalagi tadi mesin, alas kaki, bahan tekstil, itu kan ekspor kita ke Amerika kan itu. Dan mesin yang kita
ekspor ke sana kan sebetulnya adalah komponen dasar, Mas, bukan high tech ya. Alas kaki dan tekstil ini kan komponen menyumbang inflasi untuk kategori adalah sandang ya. Jadi pakaian. Jadi ini kalau seandainya Trump tidak bisa atau memaksakan diri dengan menggunakan tarif 16%-nya, ya tentunya akan menekan publik Amerika sendiri, dan tentunya Trump akan mempertimbangkan keterimaan publik Amerika terhadap harga-harga yang melonjak tinggi karena tarif war-nya Trump ini. Saya kira ini dinamika yang cukup bagus, makanya saya termasuk yang optimis ya. Seharusnya ini 19% ini bisa dilupakan ya, menjadi 0% seperti sedia kala. Toh kita sudah punya komitmen tertentu kepada Amerika bahwa kita akan melakukan sejumlah pembayaran, sejumlah pembelian seperti pesawat Boeing dan migas ya, terutama dari Amerika. Dan yang berikutnya yang saya ingin sampaikan tambahan begini, Pras. Pak Erlangga kan mengatakan ini kesepakatannya mudah-mudahan balance. Balance ini tiga makna, Pak Pras. Pertama, balance terhadap apa yang disebut dengan market access. Jadi Indonesia bisa mengakses marketnya Amerika dan Amerika bisa mengakses marketnya Indonesia, dan saya kira ini yang kita hendaki. Yang kedua adalah balance of interest. Indonesia ya itu harus menekankan kepada Amerika bahwa kita ini punya tujuan jangka pendek. Bagaimana tarif ini tidak mengorbankan industrialisasi kita, tidak mengorbankan ketahanan energi dan pangan kita. Dan saya kira ini harus kita jaga balance of interest ini. Yang ketiga adalah balance of adjustment. Ini adalah satu balance di mana harusnya pengenaan tarif itu tidak, kalau seandainya pun ada ya, katakanlah 19% untuk produk tertentu diterapkan, misalkan the worst-nya begitu, maka kita harus meminta ada yang namanya adaptasi waktu. Jadi jangan langsung hari ini diputuskan, hari ini juga berlaku. Jadi adaptasi ini akan membuat nanti perusahaan-perusahaan kita ya, terutama sektor industri kita melakukan adjustment. Dan saya kira kalau Indonesia bisa melakukan ini namanya well done, Mas Pras. Tapi kalau seandainya tidak mampu ya, saya kira kita bisa evaluasi kenapa hasilnya tidak menguntungkan buat kita begitu. Baik, ini menarik Pak Ahmad. Nah, lantas apa mitigasi, antisipasi yang sudah dilakukan teman-teman HIMKI kalau memang menjadikan Amerika ini menjadi pangsa pasar terbesar ekspor dari produk mebel dan kerajinan kita, Pak Abdul Sobor. Meskipun tadi sudah disampaikan ada upaya begitu, memang ada penurunan dari tarif yang ditetapkan pada bulan Januari mendatang. Silakan. Mas Pras, kan kita sudah pahami ya, tarif ini kan sepertinya kita menganalogikan pintu masuk. Ya. Artinya yang lebih utama dan penting itu adalah kesiapan dari industri kami. Di dalam hal ini industri mebel dan kerajinan kita berhadapan dengan Malaysia, Vietnam, ada juga Meksiko, ada juga Kanada, ada juga Polandia, ada bahkan Italia dan lain-lain, yang kesemua negara tadi mengarah kepada upaya melakukan efisiensi besar-besaran. Baik. Dan untuk mencapai efisiensi itu, instrumennya kan jelas, bukan hanya internal perusahaan di dalam konteks manajemen atau manajerial, tapi dari kebijakan pemerintah. Ya, dalam hal ini sejumlah regulasi yang dianggap memberatkan atau menghambat pertumbuhan dibuang aja. Kami sudah berkali-kali menyampaikan ada sejumlah regulasi yang tidak penting singkirkan. Dan yang kedua adalah akses kepada modal kerja atau pembiayaan murah. Baik. Bayangkan Thailand sudah 3%, Vietnam 6%, dan lainnya rata-rata kita masih di angka bunga komersial. Baik. 9, 10, 11, bahkan ada yang masih 12. Bagaimana kalau kredit itu diberikan kepada kami di angka 6%? Pemerintah silakan mengatur kebijakan. Industri padat karya mendapatkan akses 6%, itu juga akan memperbaiki daya saing kita. Sehingga apa? Pada gilirannya kalaupun nanti tarifnya sama, kita tetap bisa bersaing. Syukur kalau lebih murah, maka dipastikan angka 6 miliar dolar atau pertumbuhan di atas 12% dapat kami capai di 5 tahun ke depan. Sehingga apa? Lapangan kerja bukan 2,1 juta lagi, kita 3,5 juta lapangan kerja yang tergelar di industri padat karya yang kami bangun.
Kira-kira gitu, Mas. Baik, itu dia, diharapkan memang itu dia bahwa ada penurunan lagi dari tarif resiprokal antara pemerintah Amerika Serikat yang diberikan juga untuk Indonesia. Kemudian kalau pengusaha berharap suku bunga pinjaman perbankan ya tahun depan, karena kita tahu sebenarnya Bank Indonesia tahun depan akan meningkatkan lagi nih bagaimana kinerja penyaluran kredit dengan program-program ataupun kebijakan makro prudensial di tahun depan, sehingga diharapkan ya tadi suku bunga pinjaman bisa single digit, kemudian lebih terjangkau lagi dengan persyaratan yang lebih mudah di tahun 2026 mendatang, sambil kita menantikan hasil positif nih sesuai dengan optimisme juga yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi untuk tahun 2026. Baik, Pak Ahmad, Pak Abdul Sobur, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Pak. Ya. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.